Sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Oke. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk menyaksikan seorang artis Indonesia, yaitu Ahmad Dhani, yang mengakui bahwa Israel tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Dengan kata lain, bahwa Israel adalah bangsa yang super power, ya. Terkait dengan hal itu, Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa Israel lah memiliki teknologi yang canggih, yang luar biasa, dan juga di dalam kecerdasan adalah Israel yang pemegangnya. Oleh karenanya, langsung saja kita simak videonya yang berikut ini. Kalau aku belajar dari sejarah dan belajar dari apa yang ditulis di kitab suci, agak sulit bangsa-bangsa lain menyaingi Bani Israel. Bani Israel artinya Amerika? Iya, ya siapa saja ya kan, bisa Inggris, bisa Jerman, ya kan, bisa saja gitu. Oh gitu. Iya, bisa saja. Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Oke. Soal teknologi dan kecerdasan. Oke, menarik guys. Jadi saya berusaha hindari pertanyaan seperti itu sebenarnya, soalnya nanti belajar sejarah jadinya panjang gitu. Iya, soalnya kan tanya kepada orang yang mengerti agama, kan aku ngerti agama. Jadi di dalam agamaku itu sampai hari kiamat tuh yang menang ya tetap Bani Israel. Oke. Artinya sebelum nanti ada Mesias datang kan, kamu kan Katolik ya? Kristen Protestan ya. Kita kan sama-sama percaya nanti akan ada kiamat. Bukan, sebelum kiamat kan akan kedatangan. Oke. Kamu kan percaya Yesus Mesias kan, Yesus akan datang lagi. Sama lah seperti kita. Nah, sebelum Yesus datang lagi itu, kalau di Al-Qur'an itu yang berkuasa itu adalah tetap Bani Israel. Dari dulu sampai sekarang. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong, iya kan gitu. Jadi beginilah, bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini, Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Jadi namanya Israel itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya, bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa, ya, suatu bangsa yang punya asal usul turunan. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Nah, selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakan lah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin, ya, di Hitler ya dibunuh-bunuhin, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar.
dihabisin semuanya itu, sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah, semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Nah, jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme? Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Ya, dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasa Indonesia Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal, mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara. Ini ceritanya jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Oke. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya, yang hanya negaranya hanya sekitar berapa sih kira-kira ya? Hanya 5 berapa kilometer lah, kecil, paling kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia ya. Sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah, itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mentanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah, maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli tanah kan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul enggak? Gitu. Oke, beli sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini mulai bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu jadi orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali, namanya Golda Meir. Oke. Nah,
Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah, kan ada bagian sana masuk bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Nah sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab, 21 negara melawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Ya, nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk situ. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia tuh ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitannya itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permainan semacam itu. Jadi saya menjadi bingung, jadi komentarnya susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Oke. Udah gitu aja ceritanya. Baik saudara, kali ini kita akan kasih tahu mengapa bangsa Israel begitu hebat dan tidak terkalahkan. Kuncinya adalah kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Roma 3 ayat 1 sampai ayat 2 mengatakan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ya, jadi hanya Israel lah yang dipanggil Tuhan menjadi umat pilihannya. Hanya mereka yang diselamatkan dari perbudakan di Mesir, dan hanya mereka yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa Israel berharga di mata Tuhan dan juga akan menyertai umat Tuhan, dan itu akan digenapi. Bagaimanapun penolakan Israel sekarang terhadap firman Tuhan, tetapi sejarah mencatat bahwa Israel dahulunya memiliki orang-orang suci Tuhan yang diilhami olehnya untuk menulis kitab suci. Nabi-nabi Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, atau raja-raja Yahudi lah yang di bawah bimbingan Roh Kudus menjadi penulis kitab suci yang diilhami, yaitu firman Allah. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, perlu kita ketahui bahwa Israel akan tetap unggul dalam hal apapun, dan bahkan banyak sekali. Teman-teman, itulah dia video seorang artis Indonesia yaitu Ahmad Dhani, yang secara terang-terangan ia mengakui bahwa Israel lah adalah bangsa yang sangat cerdas, bangsa yang sungguh sangat kuat, atau bangsa yang super power. Inilah kejujuran
Ahmad Dhani terkait dengan Israel. Ketika ditanya tentang Israel, maka ia menjawab bahwa Israel adalah bangsa yang sangat hebat terkait teknologi dan juga tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Itulah kehebatan Israel, ya. Jadi hal yang sama juga yang diungkapkan oleh almarhum Kiai Haji Buya Syakur, di mana Kiai Haji Buya Syakur juga sependapat dengan Ahmad Dhani, ya. Kiai Haji Buya Syakur mengatakan dalam hal teknologi Israel lah yang paling top, tidak ada bangsa lain yang di dunia ini yang menandingi Israel. Nah teman-teman, menurut saya terkait dengan pengakuan kedua tokoh ini adalah merupakan pengakuan yang sangat jujur, yang luar biasa, ya. Kedua tokoh ini mereka melihat Israel dari sudut pandang yang benar, yang nyata, yang konkret berdasarkan fakta dan sejarah. Jadi berbeda dengan orang-orang yang tidak belajar sejarah Israel, ya, seperti Haikal Hasan yang ngomongnya asal ngomong saja, ya. Tetapi kedua tokoh ini, baik Ahmad Dhani dan Buya Syakur Yasin, mereka memiliki satu pemahaman yang benar terhadap bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel tidak pernah dikalahkan oleh bangsa lain? Sebab bangsa Israel adalah bangsa yang dimana Allah sudah memilih, bahkan Allah sudah berjanji kepada bangsa itu untuk senantiasa Allah menjaga, melindungi, membentengi, memagari bangsa itu. Sekalipun di dalam kelihatannya bangsa itu tidak taat kepada Allah, tetapi janji Allah tetap Allah genapi melalui bangsa itu. Dan itulah sebabnya bangsa-bangsa lain tidak bisa mengalahkan bangsa Israel. Firman Tuhan berkata, melalui bangsa itu, bangsa-bangsa lain mendapatkan berkat. Jadi, kalau ada orang-orang yang mengutuk bangsa Israel, maka Allah sudah berjanji kepada bangsa itu, siapa yang memberkati engkau, maka terberkatilah dia. Dan siapa yang mengutuk Israel, maka terkutuklah dia. Maka bagi siapapun yang mengutuk bangsa itu, bukan bangsa itu yang menjadi lawan orang yang mengutuk bangsa Israel, tetapi Allah sendiri yang berhadapan terhadap orang yang mengutuk bangsa Israel. Oleh karenanya, bagaimana pendapat dan tanggapan teman-teman setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang benar, yang mengedukasi di kolom komentar. Jangan komentar-komentar yang menghujat, melecehkan, menjelek-jelekan, dan lain sebagainya. Jangan. Tapi berilah komentar yang membangun, yang mengedukasi. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan umat Kristiani, pengikutnya, untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak benar. Kiranya perkataan saudara dan saya menjadi kasih karunia bagi orang yang mendengarkannya. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.